maka kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau Yesusku, Raja. Dengan sayapmu dan saya jemput hamba Tuhan untuk ada di depan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Sekali lagi, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tidak ada yang lain yang dapat menggantikan posisimu di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Karena itu sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, bahwa kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan, yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Hari ini kami boleh bersorak-sorai, mempersembahkan puji-pujian kami kepada Tuhan di dalam ibadah bersama persekutuan doa soteria. Kami bersyukur hadirat Tuhan kami nikmati di tempat ini. Terima kasih Bapa, luar biasa Tuhan buat kami pada kesempatan diberkati ini. Telah tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu perkataan-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami sekalian. Kami rindu Tuhan berbicara dan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Karena hati kami sungguh telah terbuka. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kenyangkan kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nyatakan itu buat setiap kami Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami minta Roh Kudus menguasai kami. Berikan hikmat, curahkan pengetahuan buat kami, sehingga setiap kata kalimat dari firman yang kami baca memberikan pengertian buat kami sekalian. Dan hari lepas hari kami hidup di dalamnya, melakukannya, dan nama Tuhan ditinggikan, dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Jam pemberitaan dari awal pertengahan kami serahkan sampai akhir di dalam kendali kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua kita yang siap diberkati sore hari ini bersama dengan saya, kita katakan
Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih tentunya buat kesempatan sore hari ini. Saya diizinkan Tuhan untuk kembali ada bersama dengan Bapak Mama, Bapak Saudara di Persekutuan Doa Soteria untuk berbagi berkat firman. Tema khotbah yang akan kita perhatikan sore hari ini seperti yang ada di depan kita sekalian, yaitu penyangkalan diri. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, maka ada 3 ayat yang menyatakan secara eksplisit tentang kata penyangkalan diri ini. Dan salah satunya yaitu dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Mari kita buka teks ini. Matius 16 ayat yang ke-24. Dan kita akan membacakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 16 ayat yang ke-24. Oke, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah saudara, ketika ayat ini disampaikan buat kita dalam Matius 16 ayat 24, dan paralelnya ada dalam Markus 8 ayat yang ke-34 dan juga Lukas pasal 9 ayat 23. Ini ayat yang bunyinya sejajar atau sama, saudara, tentang bagaimana penyangkalan diri. Ini dikaitkan dengan soal penderitaan atau bagaimana menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal 16 tadi, ayat sebelumnya, ayat 21. Mari kita lihat. Matius 16 ayat 21. Ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Saudara perhatikan kalimat itu. Lalu baru di ayat yang ke-24, Yesus kemudian bicara soal penyangkalan diri. Yesus bicara soal pikul salib. Yesus bicara soal bagaimana mengikut Dia, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini artinya bahwa penderitaan dengan mengiring Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Penderitaan dengan menjadi pengikut Yesus itu satu paket. Penderitaan dengan saudara yang namanya menjadi orang Kristen itu tidak dapat dipisahkan. Kalau saudara mau ikut Yesus, maka otomatis kita harus siap untuk hidup di dalam penderitaan. Amin. Amin. Bahkan bukan sedikit, banyak dikatakan. Yesus sendiri mengalami banyak penderitaan. Dan karena Yesus mengalami banyak penderitaan, maka pengikut-pengikutnya juga akan mengalami banyak penderitaan. Saya mau tunjukkan beberapa teks. Misalnya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Ibrani 10 ayat 32. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Mari kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu... Sampai situ dulu. Banyak atau sedikit? Banyak. Bilang samping kiri kanan, banyak. Bilang samping kiri kanan, Yesus susah banyak, lu mau sedikit. Ya saudara, Yesus saja banyak. Makanya Alkitab bilang kamu banyak. Kapan itu? Sesudah kamu terima terang. Sesudah kamu jadi pengikut Yesus, sesudah kamu jadi orang Kristen, kamu banyak dikatakan menderita. Lalu sambung 1, 2, 3. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat atau ringan? Berat. Bilang samping kiri kanan lagi, berat. Ya saudara, pakai gaya Kupang, berat.
Saudaraku, berat. Itu hidup kekristenan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya ulang lagi, bicara soal mengikut Yesus dengan penderitaan itu satu paket. Bicara soal mengikut Yesus dengan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mau jadi pengikut Yesus, maka otomatis saudara, kita sendiri sedang membawa diri kita masuk ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Makanya Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, bahwa kamu akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-bagai itu berarti bukan satu jenis, tetapi ada banyak pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi buat saudara dan saya. Ini jangan lupa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau tunjukkan lagi ayat ini. Lihat ya, saudaraku, 1 Timotius pasal 3 ayat 12. Mari lihat. 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ya, 2 Timotius 3. Saya salah sebut. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Oke. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Saudaraku, akan menderita. Saya tekankan saja itu kata penderitaan berulang-ulang kali. Ya. Jadi baik Paulus, baik penulis Ibrani, baik Yesus Kristus mengatakan kepada kita bahwa ikut Tuhan, menjadi pengikut Yesus, kita akan mengalami banyak penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus juga pernah bilang dalam Filipi pasal 1 ayat 29, dikatakan begini, kamu bukan hanya dikaruniai untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan dengan ikut Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, karena ada penderitaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena banyaknya penderitaan, banyaknya kesengsaraan, maka ada anjuran atau ada nasihat firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 16 ayat 24 itu. Kamu harus sangkal diri. Kalau kamu tidak sangkal diri dalam penderitaan, kamu tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Kamu tidak mungkin mau, saudara, nyawamu hilang. Kamu tidak mungkin mau, saudaraku, apa yang Anda anggap enak, Anda anggap senang, Anda anggap bahagia, lalu itu karena ikut Yesus harus tidak boleh. Itu tidak main-main, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya butuh yang namanya sangkal diri. Ya. Butuh penyangkalan diri. Kalau kita tidak sangkal diri, maka kita tidak rela, seperti ayat 25 bilang, Matius 16 ayat 25. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan... Kalau saudara tidak sangkal diri, waktu saudara mengalami penderitaan, saudara rindu selamatkan saudara punya nyawa. Saudara, ya, maksudnya saudara tidak akan mau ada dalam penderitaan, mau dalam kesulitan, mau dalam kesengsaraan. Bikin apa? Kalau ikut Tuhan jadi model kayak begini, wah, lebih baik sudah tinggalkan Tuhan sah. Lebih baik beta cari enak, cari nyaman, cari bahagia, cari senang daripada ikut Tuhan mesti menderita. Makanya di ayat 24 Yesus mulai dengan kata penyangkalan diri. Kalau kamu menyangkal diri, kamu siap rela kehilangan nyawamu sekarang. Karena kamu tahu, suatu saat kamu akan memperoleh nyawa yang hilang itu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau orang tidak rela, tidak bisa. Orang kalau tidak sangkal diri, tidak bisa. Lihat ayat yang ke-26 lagi, Matius 16. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Itu ayat bilang, ya. Kalau saudara tidak ada penyangkalan diri waktu menghadapi penderitaan, saudara akan pikir, aduh, lebih baik saya dapat segala sesuatu yang ada di ini dunia daripada ikut Tuhan tapi mesti menderita, ikut Tuhan tapi banyak tantangan, ikut Tuhan tapi banyak masalah, ikut Tuhan tapi ujian non-stop. Lebih baik tinggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu Yesus tanya. Ayat 27 tampil Matius 16.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tadi kita dengar beberapa kali, mulai dari kesaksian WL bilang, kita ini semua ada di zaman akhir zaman, saudaraku. Ya, ini berarti kita akan masuk dalam situasi yang tambah sulit. Kita akan ada dalam penderitaan demi penderitaan. Banyak kesulitan, banyak penderitaan akan kita hadapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ingatlah baik-baik, sebagai orang-orang Kristen, hiduplah di dalam penyangkalan diri. Kalau saudara hidup dalam penyangkalan diri, maka saudara akan menjadi Kristen sejati, pengikut Yesus sejati, pengikut Yesus yang tidak akan menyerah, pengikut Yesus yang tidak akan mundur, pengikut Yesus yang akan setia sampai akhir hidup kita. Itulah orang-orang yang tahu arti menderita, arti ikut Yesus, dan arti penyangkalan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya, saudara, saya mau bahas sore hari ini satu teks di dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal yang ke-26. Saudara, saya tertarik dengan ini ayat menjadi pembahasan ini tentang penyangkalan diri. Karena Mazmur 26 ayat yang kedua, saya ingin mulai dengan kalimat ini. Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca teks ini. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sampai situ. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya memberikan sebuah kesimpulan begini, bahwa Daud ini dia tahu arti mengiring Tuhan. Karena dia tahu arti mengiring Tuhan, Tuhan belum uji dia, Tuhan belum coba dia, dia suminta. Uji beta Tuhan. Coba beta. Ya saudara, ini orang Kristen sekarang tidak berani. Meskipun dong biasa nyanyi ini lagu ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Masalah datang dia doa, dalam nama Yesus aku tolak masalah ini, dalam nama Yesus aku tolak, dalam nama Yesus. Padahal dia tadi menyanyi itu lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu orang Kristen yang tidak mengerti arti ikut Tuhan. Kalau mengerti ikut Tuhan itu, saudara, ada masalah, ada tantangan. Waktu menyanyi lagu sama ke Daud. Daud tahu bahwa ikut Tuhan itu pasti ada ujian. Daud tahu ikut Tuhan itu ada cobaan. Daud tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sebelum Tuhan kasih ujian, saya berani ngomong dengan Tuhan Allah. Uji beta Tuhan. Coba beta. Uji beta. Coba beta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini kita mesti lihat ini kebenaran. Menjadi sesuatu yang penting juga dalam pemahaman kekristenan. Makanya saya tadi mulai dengan ini ayat Matius 16 ayat 24. Mulai saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau konsep berpikir kita tidak dibangun berdasarkan ini pemahaman Tuhan. Saudara, kita ikut Tuhan ini kita pikir mau enak-enak. Makanya banyak orang Kristen tidak mengerti arti penyangkalan diri. Dia mau hidup senang-senang terus. Dia mau hidup yang pokoknya hedonis. Dia mau hidup yang pokoknya serba apa adanya, berkecukupan dalam segala hal. Saudara. Tapi dia lupa soal penderitaan. Padahal Yesus saja menderita. Dan Yesus punya penderitaan itu bukan main-main, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya dalam minggu-minggu ini selalu berbicara dalam minggu-minggu sengsara. Saya mau ingatkan. Makanya gereja bikin, saudaraku, ada istilah minggu sengsara di gereja Kristen, semua gereja. Itu supaya kita orang Kristen ingat. Saya mau tanya saudara, ada minggu bahagia atau tidak? Di dalam kekristenan ada peringatan minggu bahagia? Ada? Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kebahagiaan kita bukan kebahagiaan di dunia ini. Meskipun kita butuh bahagia di dunia, tapi bahagia di dunia ini sementara. Kita butuh kebahagiaan yang akan datang. Dan untuk sampai kepada kebahagiaan yang akan datang itu, prosesnya ini penderitaan. Prosesnya ini banyak ujian, banyak pencobaan. Untuk saudara memurnikan iman kita, untuk membuktikan bahwa
kita ini bukan Kristen-Kristenan. Kita bukan Kristen bahasa kerennya KW. Tapi kita ini Kristen sejati. Yang benar-benar ikut Tuhan. Bukan embel-embel yang lain. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya mesti sama kayak Raja Daud. Berani omong dengan Tuhan. Sekali lagi, meskipun Anda tidak omong, konsekuensi ikut Tuhan itu pasti demikian. Tapi saya ulang, Daud terlalu berani. Dia berkata kepada Tuhan, uji saya, coba saya, selidiki batinku dan lihat hatiku. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini bukan dia omong satu kali. Mazmur 100 berapa, dia omong kembali. 134 kalau saya salah. Saudara, dia omong kembali kata selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihi engkau? Dia minta Tuhan terus periksa dia hati. Dia minta Tuhan terus uji dia. Dia minta Tuhan terus cobai dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan waktu dicobai, itu penyangkalan diri mesti muncul. Kalau tidak ada penyangkalan diri dalam waktu cobaan, kita gugur. Kalau tidak ada penyangkalan diri di dalam waktu kita menghadapi ujian, tantangan, penderitaan, persoalan, maka kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah kekristenan. Orang yang bisa menghasilkan buah kekristenan adalah orang-orang yang ketika diperhadapkan dengan ujian, tantangan, masalah, dia hidup dalam penyangkalan diri. Amin. Amin. Dan kalau saudara hidup dalam penyangkalan diri, maka akan lahir buah-buah kesejatian itu dalam hidup kita. Saudara. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi ketika seorang yang bernama Daud ini, dia berkata kepada Tuhan, ujilah aku, lihat aku, selidiki aku, saudara. Ya, coba aku. Lahirlah saudaraku, ketika dia melakukan itu, ada penyangkalan diri yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Daud ini, dan itu melahirkan berbagai macam bukti nyata dalam hidup kekristenannya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, saudara, saya mau lihat di ayat yang pertama, Mazmur 26. Kitab Mazmur 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Lalu ada kalimat ini yang saya mau tekankan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bukti bahwa dia tidak percaya dengan ragu-ragu, dia suruh Tuhan. Tuhan uji beta, coba beta. Apakah beta pun percaya ini percaya KW? Beta pun iman ini iman tempelan? Atau iman sungguh-sungguh? Uji beta sekarang. Cobai beta. Karena beta percaya. Beta punya keyakinan. Ini bukan keyakinan asal-asalan. Ini percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita di dalam penderitaan, kita butuh penyangkalan diri. Sebab kalau kita tidak bisa menyangkal diri, kita punya kepercayaan itu akan teruji di sana. Saudara, sekarang saya mau tunjukkan contoh kasus di dalam soal penderitaan Yesus. Mari kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhan ini. Saya mau mulai dengan Lukas pasal yang Lukas pasal yang ke-22 ayat 32. Lukas pasal 22 ayat 32. Mari kita baca teks ini bersama-sama ya. 32 dan 33. Dua ayat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ini Tuhan Yesus omong kepada Petrus. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, beta berdoa untuk lu Petrus, supaya lu pun iman jangan gugur. Apa yang PU jawab? Mari potong lihat. Ayat 33. 1, 2, 3. Jawab PU, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wih, PU pun makdadoto. Tuhan bilang sama dia, saya berdoa supaya lu pun iman jangan gugur. Ma PU jawab, Tuhan, lu pikir beta iman mau gugur? Lu masuk penjara pun beta bersedia. Masa demi Tuhan? Saudara,
Oh, tetapi apa yang terjadi? Lihat ayat 34. Lihat saudara, Lukas 22 ayat 34. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Peu, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau. Saudara lihat, ada banyak orang Kristen, kalau belum menghadapi ujian, dia pun mulut besar model KPU. Tuhan, meskipun persekutuan doa soteria tidak ada yang datang, saya ini nomor 1 Tuhan. Ya saudara, Tuhan, biar itu di gereja orang semua akan gugur imannya, saya tidak akan gugur, saudaraku. Ada banyak orang sesumbar saja di mata Tuhan, itu karena belum masuk di dalam penderitaan, belum masuk di tengah masalah, belum ada di tengah kesulitan, belum menghadapi banyak ujian, belum menghadapi banyak tantangan. Orang bisa omong seenaknya. Saudara, bahkan kalau kita memperhatikan Injil Yohanes, ternyata Petrus bukan hanya rela masuk penjara. Lihat, saudara, Yohanes 13 ayat 37. Saya mau tunjukkan 37, 38. 2 ayat. Yohanes 13, 37, 38. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara, Peu terlalu hebat betul-betul. Nyawa saja bilang, beta serahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangankan masuk penjara, nyawa juga beta taruh. Saudara, tapi lihat ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Ini pertanyaan hajaran ini. Lu punya nyawa, lu mau kasih beta? Peu, betanya lu. Lihat, selanjutnya 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Sebelum ayam berkotek, lu tipu, sangkal Tuhan 3 kali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Petrus bisa menyangkal Tuhan? Karena dia tidak menyangkal diri. Kalau dia menyangkal diri, dia tidak mungkin sangkal Tuhan. Tapi karena dia tidak menyangkal dirinya, maka dia sangkal Tuhan Allah. Dia tidak rela kehilangan nyawa. Dia takut, saudaraku, jangankan masuk penjara. Perempuan anak kecil yang tanya dia, saja tidak berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Bukan tentara Romawi yang tanya dia, malah baru perempuan kecil anak yang tanya dia. Itu saja sudah mata dingin. Kenapa? Karena dia ikut Tuhan tanpa penyangkalan diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya banyak orang Kristen bisa menyanyi di gereja hebat-hebat. Ya saudara, tapi itu kalau dia tidak punya penyangkalan diri, nyanyiannya nyanyian Petrus. Nyanyian dinyanyikan sama seperti Petrus mengakui. Sebenarnya dia tidak punya ketahanan iman. Tetapi orang kalau punya penyangkalan diri, saudara yang diberkati Tuhan, dia bukan hanya mengaku di mulutnya saja, tetapi dia akan bertahan sampai akhir hidupnya. Yesus segalanya dalam hidupnya. Dia akan percaya hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan dia. Itu orang yang punya penyangkalan diri. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini kita harus belajar dari ini firman Allah. Jadi jadilah Kristen yang bisa menyangkal diri dari hal-hal sederhana saja. Tadi kita nyanyi itu lagu, Tuhan tak selalu menjawab doa. Saudara, apakah itu nyanyian atau realita hidup? Ya saudara, kalau Tuhan sudah tidak jawab, kita mulai Tuhan besok puasa 3 kali Tuhan. Ini mau yang keempat Tuhan. Kok belum. Padahal tadi dia nyanyi itu lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan kita sendiri yang menyanyi itu lagu. Kita yang menyatakan kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak selalu jawab doa. Tapi kita ngotot. Saudara, kita paksa Tuhan. Tuhan kalau tidak jawab, lihat Tuhan, saya tanda tangan berhenti melayani memang. Berarti Anda tidak menyangkal diri. Kalau orang menyangkal diri, saudara, sama seperti sama seperti Paulus.
Dia doa 3 kali. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagi kau, Paulus. Tapi Paulus tidak paksa diri. Justru Paulus merasa bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus mengalami itu. Paulus ulang-ulang mengalami penderitaan demi penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dipukul, lalu tiba-tiba malaikat datang, lepaskan dia dari pukulan. Tidak ada. Saudara, dia dihajar sampai habis-habisan, telanjang. Saudaraku pernah mengalami karang kapal di tengah laut. Saudara, berulang-ulang kali. Tapi dia juga tidak mengalami mujizat. Sekalipun dia pernah mengalami banyak mujizat. Dia pernah bahkan membuat, saudaraku, menolong orang banyak dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan lewat dia. Tetapi ada saatnya dia sadar bahwa Tuhan tidak mau melakukan itu buat dia. Dan dia terima itu sebagai penderitaan. Dia terima itu sebagai salib. Dia terima itu sebagai bagian dari kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya. Itu orang yang menyangkal diri, Bapak Mama, Saudara. Itu orang yang menyangkal diri. Ya. Jadi kita harus belajar menyangkal diri. Kalau kita tidak belajar menyangkal diri, pengiringan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu kepercayaan ragu-ragu. Kepercayaan yang tidak sejati. Tapi orang yang menyangkal diri, dia akan memiliki kepercayaan sejati. Di tengah pergumulan hidup pun, dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, siap terima apa adanya. Ya. Jangan protes ya, saudara. Itu namanya menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak protes, terima kenyataan, itu menyangkal diri. Bahwa saya percaya, saya sungguh yakin Tuhan terlalu luar biasa. Apapun yang terjadi. Saudara yang terkasih. Ada banyak orang Kristen di ini kota nih, Kak. Doa dari sini tidak jawab, pindah di sana. Pindah di sana tidak jawab, pindah di sini lagi. Ya, pokoknya dia keliling. Kalau ada 50 persekutuan doa di NTT ini di Kota Kupang, dia akan keliling satu-satu. Saudara, terakhir di 50 semua sana ada jawab, dukun. Saudara, karena memang dia tidak punya penyangkalan diri. Dia hanya mau enak. Dia mau yang enak. Orang kalau ada penyangkalan diri, dia terima apa adanya. Tuhan mau apa itu sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena pengiringan kita bukan berpatokan pada mujizat. Kita butuh mujizat, tapi pengiringan kita tidak berpatokan kepada mujizat. Kita butuh berkat, tapi pengiringan kita tidak berpatokan. Segala-galanya kebahagiaan kita butuh, tapi pengiringan kita tidak bersandar kepada kebahagiaan. Apapun situasi, saudara, kita tidak bisa digoyahkan. Itu iman. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah di minggu sengsara ini, ya, supaya kita betul-betul memiliki penyangkalan diri, ya saudara, memiliki penyangkalan diri. Karena penyangkalan diri itu menjadi penting buat saudara dan saya. Penyangkalan diri itu menjadi penting buat kita sekalian. Kalau Tuhan berkata tidak, saudara, maka biarlah kehendaknya jadi dalam hidup saudara dan saya. Kasus yang kita lihat jelas, lebih jelas lagi Matius pasal yang ke-26. Mari kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau perhatikan ayat yang ke-38 mulai. Matius 26. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus punya penderitaan ini bukan main-main. Sampai dia sedih, yang sedih apa kabar punya. Dia begitu mengalami tekanan secara psikologis. Kejiwaannya mengalami tekanan. Tapi di saat dia mengalami tekanan, lihat ayat 39. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Ini orang yang menyangkal diri punya doa, ya. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, tetapi
Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan itu orang menyangkal diri. Orang menyangkal diri itu selalu berkata, Tuhan bukan yang beta mau, tapi yang Tuhan mau. Orang yang menyangkal diri itu selalu menyatakan, mohon belas kasihan Tuhan, tapi tahu bukan memaksa Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, tapi kalau Tuhan sudah berkenan, sudah apa-apa. Tuhan, kalau boleh, tahun ini beta jalan kaki lah Tuhan, tapi naik motor. Kalau boleh. Tapi kalau Tuhan bilang tetap jalan kaki, tidak apa-apa Tuhan, beta tetap setia. Amin. Atau saudara berdoa, Tuhan, saya kasih ingat, sudah 5 tahun saya jalan kaki Tuhan. Jangan terlalu Tuhan, yang lain 2 tahun sudah motor. Saya, ya sudah, kita ancam Tuhan itu berarti. Lalu di ending doa saudara bilang, Tuhan, kalau ini tahun kelima saya tidak naik motor Tuhan. Lebih baik Tuhan turun, saya naik ganti Tuhan. Wah, itu lebih parah lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kita harus belajar dari doa Yesus. Ini doa penyangkalan diri. Ya. Kalau Tuhan mau, tahun ini saya naik motor. Kalau Tuhan belum mau, tidak apa-apa Tuhan, saya tetap jalan kaki pergi gereja. Tuhan, kalau Tuhan mau, ini tahun jodoh dekat, sudah jangan terlalu jauh Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan mau, tapi kalau Tuhan bilang beta masih jomblo, tidak apa-apa Tuhan, aku setia sampai mati. Amin. Kalau Tuhan mau, sakit penyakit saya tahun ini Tuhan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, saya tetap setia, saya tidak akan berhenti Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan mengiring Tuhan. Itu orang yang dalam penyangkalan diri. Tuhan, kalau Tuhan mau tahun ini saya mau renovasi rumah saya Tuhan. Ya, soalnya tamu tambah banyak Tuhan, kasihan kalau dong datang separuh tidur di teras Tuhan ya. Tuhan tolong kalau bisa ini tahun tambah kamar 2 Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, belum inah ya, saudara jangan paksa ya, saudara jalani saja, ikuti saja kehendak Tuhan. Itu arti menyangkal diri, saudara, itu arti menyangkal diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya pelayanan, saudara menggantikan gembala sidang pertama di tempat saya melayani. Saya datang saudara dari waktu itu saya gembala di Semau, ya. Lalu ditarik oleh badan pengurus daerah di Gereja Sidang Jemaat Allah untuk melayani di Kupang, di Bolok, saudara. Karena waktu itu gembala di tempat saya layani sudah mulai sakit-sakit, usia sudah lanjut, saudara. Jadi saya datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saya datang, saya ikuti saja, ya. Saudara, saya sudah dilantik jadi gembala di tempat itu, ya. Seharusnya sayalah yang berkhotbah, bukan lagi dia, ya. Karena saya sudah menggantikan posisinya. Tetapi saudara, saya menanti waktu Tuhan, ya. Karena si gembala saya yang pertama itu, dia masih mau datang meskipun dia berdiri sudah tidak kuat lagi, ya sudah. Tapi dia masih datang. Karena dia datang, maka saya selalu tanya, Bapak yang khotbah kok beta, ya saudara. Lalu Bapak bilang, beta. Ya. Maka beta ikuti saja, saudara. Ikuti. Jadi kurang lebih saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada jalan 6 atau 7-8 bulan ya saudara, cukup lama. Ya. Saya sudah dilantik jadi gembala, tapi saya duduk bertahan. Ya. Saya kalau tidak main keyboard, ya duduk. Main keyboard, duduk. Dengar waktu khotbah, saudara. Meskipun dia sudah tidak bisa lagi, ya. Tetapi saya berharap bukan, saudaraku, untuk cepat-cepat. Menunggu, belajar, menantikan Tuhan. Saya tidak berdoa, Tuhan, cabut waktu punyawa, sudah terlalu lama nih. Sebegini, Tuhan masih tahan-tahan, dia bikin apa lagi. Tidak, saudara. Saya belajar seperti Daud. Daud sudah dilantik jadi raja, tapi Saul masih mau tetap jadi raja. Daud tidak bisa bikin apa-apa. Daud cuma main kecapi, saudaraku, hibur Saul. Padahal dia sudah dilantik jadi raja. Dia tidak tergopoh-gopoh. Dia santai ikuti kemauan Tuhan.
Karena waktu Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita sekali. Amin. Ya, jadi belajarlah saudaraku menyangkal diri. Menyangkal diri. Ya. Kalau kita tidak belajar menyangkal diri, pengiringan kita akan dikotori. Kalau kita tidak belajar menyangkal diri, saudaraku, kita tidak sanggup menghadapi penderitaan, ujian, cobaan. Kita tidak tahan. Maunya kita cepat, maunya kita instan. Itu bukan Kristen yang baik. Kristen yang baik tetap menyangkal diri dan ikuti proses dan waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saudara akan keluar menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh, bukan ragu-ragu lagi. Ikut Tuhan itu betul-betul, tidak main-main, saudara. Yang kedua, mari kita lihat Mazmur 26. Kenapa Raja Daud ini berani sekali bilang, Tuhan uji saya, lihat hati saya, saudaraku. Cobai saya. Nyatakan itu penderitaan, kesulitan. Saya siap Tuhan. Itu kata lainnya. Mari kita lihat ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Ayat yang ke-9. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ayat 10. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ayat 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 26 ayat 3 sampai ayat 6, lompat di ayat 9 sampai ayat 11. Satu, kita menemukan bagaimana Daud itu mempertontonkan hidup benarnya. Hidup bertobatnya di hadapan Beta. Itu saudara yang diberkati Tuhan. Dia betul-betul hidup dalam penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu dia buktikan dengan dia hidup bertobat dan tidak mau hidup sama dengan orang-orang di sekitarannya. Dia tidak mau dipengaruhi dengan kondisi zaman di mana dia berada. Orang munafik ada di sana, orang mesum ada di sana, orang yang saudaraku tangannya menerima suap ada di sana, orang yang menumpah darah ada di sana, saudaraku. Orang yang berbuat jahat ada di sana, orang yang melakukan pergaulan yang tidak benar, penipu ada di sana. Tetapi Daud betul-betul menunjukkan hidup yang penuh dengan penyangkalan diri. Dia tahu itu arti ikut Yesus, ikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau tekankan ini kebenaran buat kita. Penyangkalan diri itu membawa kita mesti memahami bahwa penderitaan apapun tidak bisa menggoyahkan pertobatan kita. Hidup kekristenan itu identik dengan hidup yang berbeda dengan dunia, saudara. Kita memang ada di tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh sama dengan orang dunia, kan? Alkitab bilang, kita mesti hidup berbeda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan kasus kembali dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ya. Saudara lihat ini Matius pasal 26. Saudaraku, ya, Matius 26 ayat yang ke-14 mulai. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kasus ini. Yaitu seorang yang bernama Yudas. Matius 26 ayat yang ke-14, 15, 16. Kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama. Matius 26 mulai ayat 14 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara, baik dalam Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus menyebutkan identitas Yudas Iskariot itu dengan kata 12 murid itu. Ini menunjukkan apa? Kalau dikatakan 12 murid itu berarti menunjuk kepada dia ini betul-betul murid Tuhan. Perak. Tuhan Yesus ayat 16. Mari lihat Matius 26. 1, 2, 3. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia murid Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam pertobatan.
Dia murid Tuhan tapi dia tidak menyangkal diri. Dia murid Tuhan tapi beda dengan seperti Daud. Kalau Daud menghindar dari orang penipu, ini satu mendekat. Kalau Daud menghindar dari orang yang berlaku mesum, ini satu pidekat. Kalau Daud, saudara yang diberkati Tuhan, menjauh dari orang yang suka menumpahkan darah, ini Yudas pidekat. Saudara, bergaul, mau sama dengan ini orang-orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mau pesan buat kita sekalian. Kalau saudara menyangkal diri, dunia bisa jahat model kayak apapun, kita mesti beda. Amin. Saudara, biar di tetangga kita tukang bagosit, kita sudah boleh bagosit. Tetangga kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pamalas gereja, kita jangan pamalas gereja. Tetangga kita tidak tahu berdoa, tidak tahu baca Alkitab, tiap hari bamaki, tiap hari bakalai, laki dan bini barabek, Anda tidak boleh. Amin. Ya, saudara. Ada orang kesini, kodong sama kalai, ya, lu sama dan dong. Ya sudah, jangan sama dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini orang-orang yang menyangkal diri. Kita ini orang-orang yang tahu arti mengikut Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau kita tidak ada bedanya, maka kita ini bukan orang yang menyangkal diri. Saudara, ada orang lain kesalah setan. Hai, ini gara-gara setan. Kalau setan sudah ada mengkali kita tidak. Hai, setan itu memang dari dulu ada. Lu jangan kesalah setan, lu yang menyangkal diri. Setan tidak bisa diganggu-gugat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini gara-gara setan. Setan ada. Saudara. Tapi kau harus mengendalikan diri. Setan mau ada. Kalau kau sangkal diri, setan tidak dapat kesempatan. Ya. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada setan. Setan itu hanya tinggal tunggu kesempatan. Kapan kesempatan dia dapat? Waktu Anda dan saya tidak menyangkal diri. Waktu kita tidak menyangkal diri, dia tangkap itu sebagai kesempatan untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan hidup kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara pernah belajar di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-39. Yusuf digodai oleh Potifar. Apakah Yusuf bilang begini? Gara-gara istri Potifar. Tidak pernah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak pernah dia bilang gara-gara istri Potifar. Tidak pernah. Istri Potifar itu boleh ada. Tetapi sekali lagi, kalau ada penyangkalan diri, orang tidak akan bikin kejahatan. Saudara, saya selalu omong begini. Persoalannya bukan KD ditutup. Persoalannya banyak orang Kristen tidak menyangkal diri. KD biar di samping rumah. Kalau kau menyangkal diri, kau tidak pi KD. Tapi karena banyak orang Kristen foe berat. Ya. KD mau ditutup pun, kalau kau memang tidak menyangkal diri, kau bisa jadikan kantor tempat KD. Tempat perselingkuhan. Tempat untuk bersinah. Ya saudara. Orang bisa bikin semua tempat jadi tempat persinahan. Tidak perlu di tempat KD. Persoalannya kau ada sangkal diri atau tidak. Cobaan pasti ada. Tantangan ada. Ujian ada. Tapi penyangkalan diri kalau ada, kita hidup benar dan berkenan kepada Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Orang bisa kantor mau korupsi. Para setan mau korupsi semua. Kita beda dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dong mau pemalas datang ibadah. Dong mau pemalas datang kantor. Kita beda. Jangan bikin diri sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita Kristen dong. Ujian itu memang harus ada. Jadi kalau saudara menghindar dari ujian, tidak akan pernah bisa. Cobaan di dalam ini dunia masih ada. Kecuali Anda dan saya mati, baru tidak ada ujian dan cobaan. Selagi kita masih ada di dunia, cobaan, godaan, tidak tahu berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Persoalannya Anda mau menyangkal diri atau tidak. Amin. Gara-gara beta sampai menyangkal diri. Ya saudara. Kalau orang menyangkal diri aman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus kasih ingat sama murid-murid. Ayo sangkal diri. Kamu akan hadapi banyak cobaan. Tapi kamu sangkal diri. Kalau kamu sangkal diri, kamu tidak akan jual Tuhan Yesus. Kamu tidak akan jual Tuhan Yesus.
Saudara akan hidup betul-betul dalam pertobatan. Sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat Lukas pasal 22 lagi. Ayat yang ke-47, 48. Saya mau kutip ayat ini. Lukas 22 ayat 47, 48. Ya, bersama kita baca teks ini. Lukas 22, 47, 48. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Wih, pakai cium lagi. Ayat 48. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara baca dalam teks bahasa asli, kata ciuman yang pertama itu beda dengan kata ciuman yang kedua di dalam ayat ini. Ya, waktu Yesus mengatakan, "Apakah engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Kata ciuman yang Yesus pakai itu adalah kata ciuman yang menunjukkan bahwa ciuman yang sungguh-sungguh, ya, karena cinta. Tetapi ciuman yang dipakai dalam ayat 47 itu kata yang dipakai itu ciuman palsu atau ciuman pura-pura. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi seolah-olah Yesus bilang begini nih, kalau lu cium beta ini dengan ciuman asli, so mungkin lu jual beta. Ya. Tapi lu cium beta ini dengan cium palsu. Kalau mencium beta dengan cinta, kasihmu, tantangan, ujian tidak bisa membuat engkau jual aku. Ya. Engkau akan setia. Engkau akan betul-betul menjadi pengikut muridku yang sejati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan ada ciuman palsu dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara cium palsu dengan Tuhan, itu yang rohani di PD, rohani di gereja. Di luar rohana. Ya. Di luar kita kekesetanan. Di dalam gereja, saudara, di dalam rumah Tuhan, itu bahkan malaikat pun angkat tangan. Karena kita lebih mulia dari malaikat, ya saudara. Tapi di luar, setan pun angkat tangan karena kita lebih jahat dari setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadi Kristen yang demikian. Kita mempunyai kasih kepada Allah yang membuat kita melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta kepada Tuhan. Yesus pernah berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, Yohanes pasal 14, ya saudara, ayat yang ke-15, ya, kalau engkau mengasihi, kalau kita mengasihi Tuhan tuh kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Cinta yang tulus itu akan membuat kita taat. Meskipun godaan mau datang dari segala macam lini, kita mengasihi Tuhan. Ciuman kita bukan ciuman palsu, ciuman asli. Kita tidak akan berkhianat kepada Dia. Kita akan melakukan kebenaran lepas kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa kali saya bilang, orang suka bilang begini, oh, Pantai Kosta itu yang gereja bertobat, GBI itu yang gereja bertobat. Saya bilang, itu ada depo ayat di mana? Tidak ada. Semua orang yang jadi Kristen, mau gereja apa saja, wajib bertobat. Alkitab ngomong semua. Bukan lu di GBI dulu baru bertobat. Bukan di GSJA, bukan di Pentakosta baru bisa bertobat. Di mana saja kita lakukan firman, saudara. Karena Alkitab kita, kecuali Anda aliran sesat mangkali. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di mana saja kita mesti sadar, saya cinta Tuhan, bukan cinta organisasi. Cinta Tuhan maka saya lakukan kebenaran. Ada orang bilang, saya tidak mau pergi di gereja GBI karena dong di sana itu larang kita tidak boleh rokok, tidak boleh minum larang. Hai, kau pikir di GBI tidak larang? Itu semua ada di dalam Alkitab. Semuanya sama. Jadi bukan berarti kalau di gereja sini dibebas, di gereja sana di penjara. Tidak ada. Semuamu sangkal diri, ikut Tuhan itu sangkal diri. Tidak ada bilang enak. Amin. Kalau enak itu lu pun daging yang bilang enak. Kalau mau ikut Tuhan jadi murid sejati, mesti rela sangkal diri. Sudah, beta di mana saja beta sangkal diri. Itu orang mengikut Tuhan yang sejati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat teks ini.
Ketika Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Ya, saya mau tutup dengan ayat 8 dan ayat yang ke-12. Mazmur 26. Saudara, ayat 7-8 lalu ayat yang ke-12. Ya, 3 ayat ini, 7-8 terlebih dahulu. Matius 26, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini Mazmur Daud. Ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ayat 12, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara, orang yang menyangkal diri meskipun di tengah ujian dan cobaan, ini seperti Raja Daud. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ayat 6, ayat 7, dia memperdengarkan nyanyian syukur. Ya, dia, saudaraku, menceritakan perbuatan Tuhan. Di mana itu? Di rumah Tuhan. Di ayat 8 mengatakan. Lalu kemudian di ayat yang ke-12 dia memuji Tuhan dalam jemaah. Artinya saudara, orang yang menyangkal diri itu, ya, kata memuji Tuhan itu dalam terjemahan King James dikatakan begini, bless to the Lord. Artinya apa? Memberkati Tuhan. Orang yang menyangkal diri meskipun di tengah tantangan, ujian, dia tetap tahu memberkati Tuhan. Dia tahu, saudaraku, mempersembahkan pujiannya. Bless to the Lord. Dia memberkati Tuhan dengan hidupnya. Karena meskipun saudara di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap luar biasa. Tuhan tetap ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Itu orang yang menyangkal diri. Ya. Jadi kalau orang tidak menyangkal diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu tantangan datang, dia punya nyanyian itu setiap hari hanya di tengah ombak. Pokoknya itu terus itu ya, saudara. Dan arus pencobaan, kita menyanyi lagu girang-girang, dia tidak mau. Jangan di tengah ombak, soalnya ini hanya ombak terus setiap hari. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang saudaraku punya penyangkalan diri, tantangan ujian boleh datang, tetapi sukacitanya dengan Tuhan, ya saudara, dia tidak akan pernah berhenti untuk memberkati Tuhannya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di Oibufu, saudara. Ya, temanya kesengsaraan. Waktu saya omong tema kesengsaraan, saya bilang ada amin. Yang amin itu hanya 2-3 orang. Kenapa? Karena temanya kesengsaraan. Ya, kalau temanya berbahagia atau diberkati, ada amin. Itu amin pasti banyak. Ya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu hanya bisa menyenangkan Tuhan kalau dalam keadaan baik, kalau dalam keadaan diberkati. Tapi kalau dalam tantangan dia tidak mau menyenangkan Tuhan. Saudara, kita harus belajar dari Rasul Paulus. Paulus di penjara pun dia tetap menyenangkan Tuhan. Saudara, bahkan dia hibur jemaat yang ada di luar. Dia bilang, ayo bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 kalau saya tidak salah. Saudara, bersukacita dalam Tuhan. Ya saudara, itu dalam penjara loh. Jadi kita ini dalam situasi apapun, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang tidak memberkati Tuhan dengan pujian kita. Persembahkanlah nyanyian saudara, pujian saudara kepada Tuhan. Dan itu Daud, saudara yang diberkati. Makanya Daud itu punya mazmur banyak sekali. Ya, saudara, dia menyanyi itu bukan hanya dalam waktu baik saja. Di tengah padang ada menggembalakan 2-3 ekor domba, serigala, segala macam mau datang serang, tapi waktu menyanyi terus, main kecapi terus. Di tengah-tengah Raja Daud kejar-kejar dia, mau bunuh dia, menyanyi puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, inilah yang kita harus contohi. Ya. Jadi kalau kita sedang ada dalam penderitaan, sangkal diri kita. Supaya orang jangan tahu bahwa kita ini lagi menderita, lagi sengsara. Biar Tuhan dimuliakan. Karena kalau orang lihat saudara sedih, ya saudara, orang lain juga ikut sedih. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang lihat saudara bahagia, ya,
orang lain juga ikut bahagia, diberkati. Sekalipun tantangan ada banyak, ya. Nanti kalau masuk kamar sendiri-sendiri baru mulai menangis, Tuhan. Nah, kalau di luar jangan kasih tunjuk. Amin. Entah uang, tidak ada uang, pokoknya kayak ada uang. Haleluya. Puji Tuhan, semangat terus. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap. Saudara, saya mau tunjukkan ayat-ayat Mazmur. Lihat ya. Mazmur 63 terlebih dahulu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Tampilkan. Mazmur 63. Ayat 4. Ayat 5. Ya, ayat 5. Mazmur 63. Demikianlah aku mau memuji Engkau. Sama-sama lanjutkan kalimat ini. Seumur hidupku. Jadi seumur hidup itu bukan hanya 1-2 hari. Terus, menyanyi terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat lagi Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang pertama. Mazmur 34. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2 dikatakan begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Tadi seumur hidup. Sekarang segala waktu. Jadi waktu apa saja Daud menyanyi terus. Memuji terus. Lihat lagi ini. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 1, 2, 3, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Amin. Coba tanya samping kiri kanan, ini hari memuji Tuhan berapa kali? Hah? Bapak tadi ketemu masuk itu baru menyanyi juga. Ini bahaya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tiap hari puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sangkal dirimu. Masalah tantangan tidak boleh berhenti membuat kita memuji Allah kita yang ajaib. Amin. Hari ini kita belajar tentang penyangkalan diri. Ingat, orang yang sangkal diri, dia akan percaya Tuhan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu. Amin. Yang kedua, orang yang sangkal dirinya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia akan menjadi pengikut Tuhan yang betul-betul bertobat dengan sungguh. Pengaruh apapun tidak bisa buat dia beralih dari pertobatannya. Yang ketiga, orang yang menyangkal dirinya, saudaraku, dia akan memuji Tuhan. Meskipun di tengah penderitaan, di tengah tantangan, dia tetap memuji Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sama-sama kita bilang, saya mau sangkal diri. 1, 2, 3. Saya mau sangkal diri. Sekali lagi. Saya mau sangkal diri. Bilang samping kiri kanan, karena hidup kita banyak cobaan. Bilang samping kiri kanan, karena hidup kita banyak ujian. Tetapi kalau kita sangkal diri, 1, sama-sama bilang dengan saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 1, 2, 3. Saya percaya. Sekali lagi, saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bilang samping kiri kanan, Tuhan jawab atau tidak jawab, saya tetap percaya. Amin. Bilang samping kiri kanan, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan, saya bertobat. 1, 2, 3. Godaan boleh ada, tantangan boleh ada, setan boleh ada, tapi saya menyangkal diri. Amin. Ya, pasti saudara hidup dalam bertobat. 3, sama-sama katakan, saya memuji Tuhan. 1, 2, 3. Saya berkati Tuhan. Bilang samping kiri kanan, 7 kali sehari. Ibu Daud loh. Amin. Kamu? Saya 12 kali Pak. 30 kali Pak. 60 biasa. Amin. Masalah ada, tantangan ada, ujian ada, kita tetap puji Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan terus menyanyi lagu di tengah ombak. Ya, haleluya. Ya, kita di tengah ombak apapun, kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa buat kita. Satu pujian kita menaikkan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa di dalam hidup kita sekalian. Terima kasih Tuhan.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kita naikkan ini lagu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ujilah aku, katakan dari hatimu yang paling dalam. Cobalah aku Tuhan. Amin, amin. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Amin. Padamu